Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya dalam mata kuliah instrumentasi dan kendali. Baiklah, yang lalu di video sebelumnya kita sudah membahas termistor, RTD sebagai sensor panas. Nah, sekarang kita akan membahas LM35 dan DT22. Yang mana keduanya ini adalah dalam bentuk IC. Oke. LM35 atau yang generasi berikutnya 135 dan lain-lain sebagainya ya, banyak sekali ini turunannya. Nah, ini bentuknya kecil sekali seperti ini dan harganya murah sekali. Paling-paling ya sekitar 12.000 ya. Seperti transistor, kecil sekali. Orang kalau nggak tahu menyangka ini adalah transistor, padahal ini adalah sensor panas. Oke, dia punya 3 kaki seperti ini. Nah, ini ingat ya, bentuknya sini yang datar, yang lengkung yang belakang. Sebelah kanan sendiri ini adalah VCC, artinya dia dimasuki arus listrik plus. Kemudian yang paling kiri adalah ground. Nah, dia dimasuki listrik min. Nah, kemudian keluarannya ada di sini. Panasnya langsung berubah jadi voltase. Kita tidak usah bikin rangkaian Thevenin maupun rangkaian jembatan Wheatstone. Ya, kita langsung saja pakai. Ini langsung bisa masuk ke Arduino. Nah, ada juga yang dijual sudah dalam bentuk paketan, tapi memang sama saja, tidak ada peralatan tambahan sama sekali ya. Bisa langsung seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya betul-betul linear. Sehingga kita bisa mengkonversi voltase hasil pembacaan langsung ke suhu. Di sini 10 mV per derajat Celcius. Kalau dia 0 derajat Celcius, ya dia 0 volt. Ini idealnya seperti itu. Nah, kadang-kadang di pasaran tentunya pabrik tidak bisa akan membuat langsung seperti itu, ada akurasinya di sini. Akurasinya itu sekitar 0,5 derajat Celcius keakuratannya. Nah, di situ kita harus kalibrasi juga. Jadi kalau yang ditunjukkan di layar misalkan 25,5 derajat Celcius, maka kita cek di termometer yang sudah diketahui bagus ya, ternyata cuma 25, maka hasil pembacaan tadi harus kita kurangi 0,5 derajat Celcius. Jadi bisa 0,5 derajat Celcius, bisa juga minus 0,5 derajat Celcius di situ. Oke, sangat linear, mudah sekali digunakan. Ya. Ringnya pun juga jauh, antara minus 500 derajat Celcius sampai ini ini dalam milivolt ya. Sorry. Jadi min 500 milivolt sampai 1500 milivolt. Artinya 1,5 volt. Maksimal 1,5 volt, minimal minus 0,5 volt. Nah, ini suhu ini sudah bisa kita baca pakai Arduino. Oke, temperaturnya mulai dari minus 50 derajat sampai 150 derajat. Nah, ini air mendidih bisa diukur pakai ini, asalkan jangan uap jenuh ya, uap panas lanjut apalagi ya, nanti leder ininya. Oke, ini bentuknya seperti ini. Jadi easy to use, sangat mudah. Nah, catu dayanya pun juga bervariasi, boleh diisi mulai dari 4 volt sampai 20 volt. Kita isi 15 volt, 12 volt boleh. Kemudian dia ini cuma 0,60 mikro, bukan mili, ini mikroampere. Maksimal current draw. Jadi arusnya kecil sekali. Sehingga tidak ada pemanasan sendiri di sini, cuma kecil sekali bisa diabaikan.
Dan keluarannya adalah analog output. Analog, ingat kalau keluarannya analog, maka kalau pakai Arduino harus masuk ke ADC ya, tidak dalam bentuk data tapi dalam bentuk ADC. Artinya analog seperti ini. Kemudian easily read by Arduino, highly linear transfer function ya. Terus kemudian 10 mV per derajat Celcius slope. Ini slope-nya apa? Gradiennya ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau rangkaiannya kita bentuk seperti ini, sini kita kasih plus, sini kita kasih minus, maka outputnya langsung bisa diambil sini. Tapi ringnya adalah 2 derajat sampai 150 derajat Celcius. Tidak membutuhkan catu negatif. Nah, di sini cuma plus sama min saja. Plus sama ground saja. Oke. Nah, kalau ingin yang full ring, maka kita harus membuat catu daya yang apa? Yang stereo, catu daya yang apa namanya itu? Yang simetrik, bukan stereo. Simetrik plus ground sama min. Nah, jadi pakai CT nanti anunya, apa transformatornya ya. Jadi plus ground sama min. Misalkan sini 5 volt, 0 volt, minus 5 volt. Nah, harus nambah R1 di sini. R1 berapa? Ini maksimal boleh dialiri arus 50 mikroampere. Jadi bisa dihitung sendiri. Min Vs-nya berapa? Misalkan 5 volt. 5 volt per 50 mikroampere. Berarti R-nya berapa di sini? Nah, oke. Bisa dipasang seperti itu. Maka ini bisa mengayun mulai dari 1500 mV pada 150 derajat naik ke atas, bisa juga sampai turun. Nah, pada 25 derajat 250 mV ya. Nah, V out ini bisa mengayun minus 550, jadi bisa turun lebih rendah daripada groundnya, mendekati min ini. Nah, seperti itu. Nah, ini memang kalau pakai linear ada keuntungan dan ada kelemahannya. Keuntungannya apa? Bisa langsung kita rangkai pada rangkaian analog. Contohnya seperti ini. Di sini LM35 yang bentuknya seperti ini ya. Di sini LM35 plus ground ya. Cuma nambah satu IC ini. IC-nya bentuknya seperti ini, JA3140. Ini dari FET ya, ini masukannya ini butuhnya kecil sekali, keluarnya sudah mampu menggerakkan relay ya. Nah seperti ini, dengan rangkaian seperti ini saja, nah rangkaiannya seperti ini, maka ini untuk ngaturan tinggi rendahnya suhu yang kita inginkan. Nah ini bisa untuk cold sensor switch, jadi kalau dingin dia akan on, kalau panas dia akan off. Bisa untuk mengendalikan AC misalkan. Bisa juga untuk mengendalikan penetas telur. Penetas telur. Jadi lampunya nyala. Ini apabila suhunya di bawah, misalkan di bawah 70 derajat atau di bawah 30 derajat, berapa suhunya ya untuk penetas telur. Di bawah maka ini on, lampunya on. Bisa seperti itu. Nah, sederhana sekali. Ini lambang ya. Ini sudah ada kakinya yang belum nggak biasa main elektronika. Bentuknya seperti ini. Kakinya ini ada kewaannya. Sebelah kiri ini adalah kaki nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah sana. 6, 7, 8. Kalau dilihat dari atas seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lambangnya seperti ini. Ini bisa kita pasang di sini. Ini kaki 2. Berarti kaki 2 di sini. Kaki 2 jadi masukan dari LM35. Terus kaki 3 dihubungkan dengan potensio di sini untuk ngatur suhunya ya. Terus kemudian kaki 7 ke plus, kaki 4 ke min, kaki 6 sudah langsung bisa untuk menggerakkan relay seperti ini. Relaynya bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa nyaklar, klek gitu ya. Kalau sudah relay ya bisa untuk menggerakkan macam-macam ya, lampu, motor, macam-macam. Nah, sederhana sekali. Nah, ini adalah LM35. Maka
orang suka sekali menggunakan sensor ini. Oke, enggak usah banyak-banyak rangkaian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau di Arduino gimana? Untuk mengukur suhu, untuk termometer. Secara ringkas bisa seperti ini saja. Jadi dari LM35 langsung kita masukkan ini plus ya, plus 5 volt. Kemudian ini ground, min. Nah, ini langsung ke analog, masukkannya ke A0 misalkan. A0, A1, A2 ya. Bisa langsung dibaca, dikirim ke komputer. Atau kalau ingin bikin termometer digital langsung secara mandiri seperti ini. Nah, ini bisa dipasang LCD karakter ya. Jadi dari sini langsung bisa ditampilkan di sini berapa derajat. Oke. Oke, dalam praktikum nanti kita bisa bikin karena apa? Di sini ayunan dari hasil ADC ini adalah 0 sampai 1024. Jadi ada 10 bit ya, 10 bit. 10 bit itu 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 itu berapa? Sekitar ya hitung sendirilah berapa itu. Nah, itu nanti dibagi dengan suhunya tadi. Sehingga yang ditampilkan di sini nanti suhu, bukan hasil dari bacaan ini. Oke. Itulah LM35, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke DHT 11. Nah, di sini pinnya bentuknya seperti ini. Nah, ini tentunya kalau dipakai untuk mengukur air nggak bisa ya, masa dicelupkan ini ya, rusak ya. Ini biasanya dipakai untuk mengukur udara. Bisa untuk mengukur kelembapan dan suhu. Dua ini. Nah, bedanya dengan LM35 itu keluaran dari LM35 adalah analog sehingga masuk ke sini. Sedangkan DHT 11, DHT 22 ini keluarannya datanya ini kabel nomor 2. Ini adalah digital secara seri. Jadi di sini di dalam sini sudah ada ADC-nya. Jadi sensor panas masuk ke ADC, hasil pembacanya langsung dikirim lewat sini. Nah, digital. Nah, sini plus, sini ground. Mudah sekali. Yang 3 NC. NC itu apa? Not connected. Tidak usah dihubungkan. Oke. Kita lihat karakteristiknya. Nah, kalau menghubungkan ke Arduino ya, perlu ditambah resistor di sini. 2K2 bisa ini ya. Oke. Bisa seperti ini. Langsung ke digital masukannya, bukan ke analog, tapi ke digital. Gimana caranya? Nanti kita bahas. Oke. Nah, di sini bisa untuk mengukur humidity atau kelembapan ya. Untuk DHT11 ini ring suhunya adalah 0 derajat sampai 50 derajat. Sedang untuk mengukur humidity ringnya adalah 20% sampai 90%. Terus kemudian temperatur dan humidity keduanya akurasinya kepresisiannya adalah 16 bit. 16 bit itu 2 pangkat 16. Jadi DT11 ini kepekaannya lebih ya, sensitivitasnya lebih. Dia grayscale-nya itu lebih halus ya, karena 16 bit ADC-nya sehingga dia bisa 65.000 step. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari 0 derajat sampai 50 derajat. Nah, itu 50 derajat dibagi 65.000. Jadi 0,0 berapa derajat itu kepresisiannya ya. Ini lebih presisi daripada LM35. Kalau LM35 mengandalkan ADC dari Arduino itu cuma 11 bit 10 bit. 10 bit itu
1000 ya, 1024 atau 1 kilo bit. Jadi kalau misalkan di situ 150 derajat dibagi 1000, berarti 150 bagi 1000 sekitar 0,15 derajat. Nah, kepresisiannya seperti itu. Jadi ini lebih presisi. Ya, cuma ringnya sampai 50 derajat saja. Dan kemudian response time-nya juga bagus. Ini sekitar 6 detik. Ya. Oke, terus kemudian ada hysteresisnya. Ini pemakaian jangka panjang, stability-nya. Nah, ingat ya, apa stability, apa hysteresis, apa response time, dan lain sebagainya. Akurasinya, repeatability itu adalah repeatability apa? Kepresisian ya, ada presisian, ada keakuratan. Ingat resolusinya adalah 16 bit. Ini humidity, kalau temperatur di sini. Karakteristik elektriknya 3,5 volt sampai 5,5 volt. Ini cocok kalau dimasukkan di Arduino langsung. Supply current-nya 60 mikroampere, kecil sekali. Sampling period, dia ngambilnya tiap 2 detik. Jadi kalau suhu yang cepat ya nggak bisa, harus 2 detik diambil datanya. Oke? Oke, gimana caranya masang? Kita bikin rangkaian seperti ini. Nah, ini harus pakai microcontroller, pakai Arduino atau pakai yang lainnya ya. Nggak bisa dirangkai pakai rangkaian analog, nggak bisa. Dipasang transistor, pasang op-amp, nggak bisa. Karena keluarannya adalah dalam bentuk data. Hubungannya seri dalam satu kabel saja ini. Nah, oke, kelebihan dari analog itu bisa dipakai rangkaian apa? Rangkaian analog, dipasang transistor, pasang macam-macam. Tapi dia rentan terhadap gangguan-gangguan. Contohnya seperti LM35 ya. Seperti ini. Ini kabelnya harus dilindungi betul. Kalau enggak, ada gelombang HP, dia berubah nilainya. Ada motor listrik di dekatnya, berubah. Ada magnet, berubah. Ada gelombang radio pun berubah. Nah, ini apabila analog. Kekurangannya seperti itu. Kalau digital, tidak terpengaruh karena yang keluarnya adalah tulisan, ya, adalah bentuk angka. Angka kena pengaruh apapun tidak berubah karena digital keluarannya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, pertama gimana cara menggunakannya? Kita pasang di Arduino seperti gambar ini. Jadi kaki 1, 2, kaki 3 not connected, tidak usah dihubungkan. Kaki 4 ke ground. Di sini bisa kita ambil dari 5 volt di sini. Kemudian kita taruh di kaki data nomor 2, di 2 ya. Bisa, nanti bisa kita setting ya. Sementara seperti itu. Kemudian bagaimana? Nah, ini kita program. Arduino-nya kita program. Oke, caranya bagaimana? Nah, kita sudah masuk di Arduino. Oke. Nah, di sini kita lihat ada file. Kemudian ada example di sini. Kita bisa ngambil contoh-contoh di sini. Contoh-contoh program di sini. Oke. Nah, untuk DHT11, DHT22, DHT itu semuanya itu ada library khusus, yaitu library yang dikeluarkan oleh ada Fruit ya, yang apa? Pabriknya, yang langsung bisa kita masukkan ke dalam Arduino sini. DHT bagaimana? Di sini belum ada. Di example sini belum ada DHT seperti apa, belum ada. Maka kita harus cari dulu, yaitu di webnya kita searching saja DHT11. Nah, gitu nanti akan ketemu DHT11 library. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil di situsnya, yaitu Arduino library.
info ya di Arduino Library List ya. Di sini authornya adalah Adafruit ya. Websitenya ini bisa kita ambil di sini. Nah, kemudian di sini ada library DHT sensor, library zip. Nah, ini bisa kita download. Ini rilis datanya adalah bulan 3 ya. Ya. Bulan 3 2021. Ini kalau kalian cari di sini ya. Di sini mungkin pada saat kalian lihat video ini bisa saja ini berubah ya, ada yang lebih baru lagi. Nah, di sini kita bisa download. Oke. Nah, setelah kita download, kita lihat di sini sudah ada DHT dalam bentuk zip. Kita biarkan aja di folder download ya, nggak apa-apa. Kita kembali ke Arduino-nya. Kemudian kita pilih sketch. Kemudian include library. Nah, kemudian dari sini kita naik ke atas add zip library. Kita klik. Nah, kita pilih tadi di download ya. Kemudian di sini DHT sensor library. Nah, sudah seperti itu, sudah selesai. Nah. Oke, coba kita lihat di sini file example. Kita ke bawah. Nah, di sini ada sensor DHT sensor library. Nah, coba DHT tester. Nah, ini sudah ada contohnya. Oke. Di sini bagaimana pakai define DHT 22, DHT 11 ya. Tergantung mana ini yang digunakan, DHT 11 atau DHT 22 atau DHT 21 ya, mana. Kemudian ini di sini sudah ada include DHTH. Nah, kemudian di sini serial, ini mengirim tesnya, ini dikirim ke tool di sini. Tool apa itu serial monitor di sini. Nanti akan ada nih. Ini karena tidak saya hubungkan ya, tidak jalan ya. Oke. Oke, semuanya ini. Nah, di sini H adalah DHT, caranya read humidity. Gitu tok, cuma membaca temperatur DHT titik read temperatur. Nah, di sini akan di variabel T ini akan keluar. Ini read F ini dalam Fahrenheit. Ini true di sini. Kalau true keluarannya adalah Fahrenheit. Kalau ini dalam Celsius cukup read temperatur kosong gini aja ya. Maka nanti variabel ini menunjukkan ini humidity, ini temperatur dalam Celsius, ini dalam Fahrenheit. Kemudian dikirim ke serial ya. Oke. Gitu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gampang sekali ini. Begitulah cara menggunakan DT11. Kemudian selanjutnya versi-versi berikutnya bermunculan DT12. Dan yang terakhir ketika video ini dibuat ada DHT22. Ya sama, ya, kalau sudah download library-nya DHT12 ya bisa, DHT11 ya bisa dipakai untuk DHT22. Oke. Sama bentuknya VCC data not connected ground. Warnanya putih ya. Kalau kita lihat karakteristiknya lebih bagus daripada DHT11. Ini power supply-nya 3,3 sampai 6 volt. Kalau yang sebelumnya adalah 5,5 volt. Jadi ini kita pasang 5 volt sudah bisa jalan. Oke, terus kemudian di sini ringnya ini pun juga lebih baik, minus 40 derajat sampai 80 derajat Celcius. Ini akurasinya lebih baik. Kemudian juga periodenya tetap ya. Ukurannya sama. Langsung single data bus. Oke, saya pikir nggak kesulitan lah kalian. Kita akan lanjutkan lagi dengan video berikutnya tentang sensor panas yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.